Bergabung kembali di sesi terakhir di pertemuan ke-9 atau minggu ke-9. Nah, di pertemuan kali ini memang sangat singkat sekali karena sebenarnya kan hanya menjelaskan bagaimana cara menghitungnya dan menentukan hipotesisnya. Karena kan perhitungan-perhitungan statistik uji dan lain sebagainya itu sebenarnya ketika Anda sudah kuasai di pertemuan sebelumnya, pengujian untuk rata-rata, kemudian yang tadi video pertama dan kedua, pasti di pengujian kali ini itu akan mudah. Jadi hanya lebih sekedar review aja. Nah, di sesi terakhir ini kita akan membahas mengenai pengujian beda dua proporsi. Jadi di video kedua tadi kan kita membahas pengujian proporsi untuk satu populasi. Nah, ketika kita menguji proporsi untuk dua populasi, bagaimana caranya? Sama seperti di video kedua, ketika kita ingin menguji proporsi, distribusinya itu bukan distribusi normal, tapi distribusi binomial. Artinya, data yang kita miliki itu ada dua output, misalnya tidak menyukai dan tidak menyukai, laki-laki dan perempuan, ya tidak, benar salah, dan lain sebagainya. Sehingga distribusinya harus distribusi normal, distribusi binomial maksud saya, bukan distribusi normal. Nah, untuk perumusan hipotesisnya sama seperti biasanya, ada uji dua pihak, uji pihak kanan, uji pihak kiri. Kemudian uji dua pihak itu artinya wilayah penolakannya ada di dua sisi kanan, sisi kiri. Tapi kalau uji pihak kanan, wilayah penolakannya ada di sebelah kanan, uji pihak kiri, wilayah penolakannya ada di sebelah kiri. Nah, ketika dua data atau dua sampel data yang kita peroleh itu berasal dari dua populasi berdistribusi binomial, kemudian kita ingin menguji proporsinya, kita gunakan statistik Z seperti ini rumusannya. Jadi nanti ada proporsi dari populasi 1, kemudian proporsi dari populasi 2, kemudian P dan P-nya itu dihitung adalah proporsi gabungannya untuk proporsi populasi 1 dan proporsi populasi 2, kemudian Q-nya itu 1 minus P-nya. Nah, penentuan atau perumusan hipotesis seperti biasa, dia akan mempengaruhi wilayah penolakan dan penerimaan H0-nya. Seperti ini, uji dua pihak ya gunakan kriteria uji dua pihak. Kemudian uji pihak ini gunakan lagi uji pihak kanan. Pihak kiri ya ke kiri, pihak kanan ya ke kanan. Jadi seperti biasa. Kemudian contohnya seperti ini untuk pengujian dua proporsi. Suatu penelitian dilakukan di daerah A terhadap 250 pemilih, ternyata 150 pemilih menyatakan akan memilih calon C. Di daerah B, penelitian dilakukan terhadap 300 pemilih dan terdapat 162 yang akan memilih calon C. Adakah perbedaan yang nyata mengenai pemilihan calon C di antara kedua daerah? Jadi, di sini persoalannya adalah kita punya dua daerah A dan B, kemudian dilihat kedua daerah ini dalam pemilihan calon C-nya. Di daerah A itu ada ukuran sampelnya 250 NA, kemudian di NB-nya ada 300 pemilih. Kemudian di A dari 250 ternyata yang memilih calon C itu ada 150. Kemudian di B yang memilih calon C itu ternyata ada 162 orang. Kemudian yang ingin ditanyakannya adalah perbedaan yang nyata. Apakah ada perbedaan yang nyata antara pemilihan calon C di antara kedua daerah tersebut? Berarti sama atau tidak proporsi yang memilih calon C di daerah A dengan yang memilih calon C di daerah B. Jadi kita gunakan hipotesisnya untuk hipotesis dua pihak. Mu A sama dengan mu B, satunya tidak sama dengan. Jadi kita tuliskan hipotesisnya seperti ini. Proporsi, saya koreksi ya yang tadi. Jadi kita bukan mu, tapi proporsi. Jadi ini bukan mu, saya koreksi. Ini VA dengan VB. Nah, hipotesisnya adalah VA sama dengan VB. Artinya proporsi yang memilih calon C di daerah A dengan calon C di daerah B itu sama. Jadi ini satu itu adalah wilayah A, dua itu adalah wilayah B. Atau tidak sama proporsi yang memilih calon C di daerah A dengan daerah B-nya atau populasi 1 dan populasi 2-nya.
Di sini kita gunakan alfanya 5%, kemudian untuk menghitung statistik Z-nya atau statistik hitungnya, kita cari dulu nilai P-nya, proporsi keseluruhannya di wilayah A dan B. Proporsi yang memilih calon C di kedua wilayah. Jadi XA ini yang tadi yang memilih calon C di wilayah A, kemudian XB yang memilih calon C di wilayah B ditambah dengan ukuran sampel di A per ukuran sampel di B, hasilnya adalah 0,56. Ini adalah proporsi yang memilih calon C di kedua wilayah tadi. Kemudian cari proporsi yang tidak memilih calon C-nya, artinya 1 minus P-nya. Q, yaitu 0,4327. Baru kita hitung nilai Z-nya. Proporsi di wilayah A, tadi ada 150 yang memilih calon C dari 250 pemilih. Kemudian proporsi di wilayah B ada 162 yang memilih calon C dari 300 pemilih. Kemudian P dikalikan dengan Q dikali dengan 1 per ukuran sampel atau banyaknya pemilih di wilayah A dan 1 per banyaknya pemilih di wilayah B, hasilnya 1,42. Kemudian di sini gunakan alfa 5% untuk Z setengah alfa. Ingat kenapa setengah alfa? Karena dia pengujiannya dua pihak, yaitu 1,96. Baru kita gambarkan kembali kurvanya seperti ini. Nah, di sini wilayah penolakannya ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan, nilainya minus Z setengah alfa dan positif Z setengah alfa. Tadi kita peroleh nilai Z-nya adalah 1,42, yaitu berada di wilayah penerimaan, artinya H0 diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara kedua daerah itu dalam pemilihan calon C, atau proporsi yang memilih calon C di wilayah A dengan proporsi yang memilih calon C di wilayah B itu sama. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya, di sini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B, masing-masing terdiri dari 100 pasien yang menderita semacam penyakit. Kelompok A diberikan serum tertentu, tetapi tidak kepada kelompok B. Kelompok B sering dinamakan kelompok kontrol. Setelah jangka waktu tertentu, terdapat 80 yang sembuh dari kelompok A dan 68 kelompok B. Apakah penelitian ini memperlihatkan serum ikut membantu menyembuhkan penyakit? Kalau serum membantu menyembuhkan penyakit, harusnya banyaknya yang sembuh di kelompok A yang disuntikan serum itu lebih tinggi dibandingkan dengan banyaknya yang sembuh di kelompok B. Nah, tadi kan 100 pasien yang menderita penyakit. Ada dua kelompok A dan kelompok B. Di kelompok A itu ada disuntikan serum, tapi kalau di kelompok B itu tidak. Di kelompok A katanya dalam jangka waktu tertentu itu yang sembuhnya ada 80, berarti ini XA-nya. Kemudian di kelompok B yang sembuhnya 68, berarti ini XB-nya. Tadi N-nya ada 100. Yang ingin dilihatnya apakah penelitian ini memperlihatkan serum ikut membantu menyembuhkan penyakit. Artinya proporsi yang sembuh di kelompok A itu harus lebih besar dari proporsi yang sembuh di kelompok B. Baru kita bisa katakan serum itu dapat membantu menyembuhkan penyakit. Sehingga ini pengujiannya pengujian pihak kanan. Baru kita tuliskan hipotesisnya seperti ini. Proporsi yang sembuh di kelompok A lebih besar dari proporsi yang sembuh di kelompok B. Baru kita bisa katakan pemberian serum itu dapat membantu meningkatkan tingkat menyembuhkan penyakitnya. Nah, kalau proporsi yang sembuh di kelompok A dan kelompok B itu sama, artinya serum tidak berpengaruh. Pemberian serum itu tidak berpengaruh. Kemudian di sini alfanya diambil 5%. Sama seperti tadi kita cari proporsi yang sembuh dari kedua kelompok. Tadi 80 dari kelompok A, kemudian 68 dari kelompok B, masing-masing ada 100 pasien, hasilnya 0,74. Proporsi tidak sembuhnya dari kedua kelompok itu 1 minus P-nya, yaitu 0,6. Baru kita hitung proporsi yang sembuh di kelompok A yang diberikan serum, proporsi yang sembuh di kelompok B yang tidak diberikan serum, proporsi sembuhnya, kemudian proporsi tidak sembuhnya dikalikan dengan 1 per masing-masing ukuran sampelnya, hasilnya 1,94. Kemudian di sini ingat karena dia pengujiannya pihak kanan, berarti titik kritisnya adalah Z alpha. Untuk 5% nilainya 1,64. Baru kita gambarkan wilayah penerimaan dan penolakannya. Karena dia pengujiannya pihak kanan, artinya wilayah penolakannya ada di sebelah kanan. Kemudian wilayah penerimaannya di sebelah kiri. Kemudian tadi Z hitungnya adalah 1,94, artinya
nilainya jauh lebih besar dari 1,64 atau berada di wilayah penolakan H0, artinya H0 ditolak. H0 ditolak. Pernyataan yang menyatakan bahwa proporsi yang sembuh di kelompok A dan B itu sama itu ditolak. Artinya yang ini diterima. Sehingga betul, serum itu dapat membantu menyembuhkan penyakit. Karena proporsi yang sembuh di kelompok A itu lebih besar dibandingkan dengan proporsi yang sembuh di kelompok B. Nah, untuk selanjutnya, untuk melatih Anda dalam merumuskan hipotesis dan menguji hipotesis, silahkan kerjakan latihannya untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ini. Jangan lupa dicoba untuk melatih kemampuan Anda dalam merumuskan hipotesis, menghitung statistik uji, dan menentukan nilai kritisnya. Ini hanya ada 2 soal, jadi tidak akan memberatkan Anda sebenarnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-9 kali ini. Jadi pengujian hipotesis itu ada untuk rata-rata satu populasi, dua populasi, ada proporsi juga untuk satu populasi, dua populasi. Sebenarnya ada banyak lagi pengujian hipotesis yang lainnya. Namun yang bisa saya sampaikan pada semester ini di mata kuliah probabilitas statistika itu 2 pengujian yang tadi, rata-rata dan proporsi. Nah, untuk itu saya akhiri pertemuan di minggu ke-9 ini. Jangan lupa dikerjakan tugas strukturnya. Jika ada yang kurang paham, silahkan tanyakan kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.